Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak dosen Profesor Dr. Haji Teddy Priat MAG dan Bapak Syamsuddin Aji Saputra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian serta dosen pembimbing dalam proses penyusunan penelitian ini. Perkenalkan, nama saya Amelia Mardiana dengan NIM 12320200109. Mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Akhlak Remaja Muslim pada siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri Kota Cimahi yang disusun sebagai salah satu tugas pemenuhan mata kuliah metodologi penelitian. Penelitian ini bermula dari pengamatan saya terhadap fenomena sosial yang mendesak, yaitu kuatnya pengaruh lingkungan pergaulan terhadap akhlak remaja muslim. Sebagai alumni, saya memiliki keprihatinan khusus untuk meneliti bagaimana pengaruh ini terjadi secara empiris di Madrasah Aliyah Negeri Kota Cimahi, sebuah madrasah yang seharusnya memiliki kultur religius yang kuat. Fenomena ini sangat kritis karena siswa kelas 12 berada pada tahap pencarian jati diri, di mana pembentukan akhlak mereka sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan teman sebaya. Meskipun madrasah telah menekankan pendidikan akhlak, akan tetapi realitas di lapangan menunjukkan adanya variasi perilaku sosial siswa yang tidak sepenuhnya sejalan dengan etika pergaulan Islami, seiring dengan tantangan yang dihadirkan oleh gaya hidup modern dan media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan bukti empiris terukur mengenai sejauh mana lingkungan pergaulan berpengaruh terhadap akhlak remaja siswa. Tujuan penelitian saya yang pertama, untuk mengetahui kondisi lingkungan pergaulan remaja muslim di Kota Cimahi. Yang kedua, mengetahui tingkat akhlak remaja muslim di Kota Cimahi. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh lingkungan pergaulan terhadap akhlak remaja muslim Kota Cimahi. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu seperti Filstari dan Syaifur Rahman, Fitri dan Sabah dan Embayang pada tahun 2004 menjelaskan bahwa akhlak siswa dipengaruhi oleh pendidikan agama, lingkungan sosial madrasah, dan dinamika pergaulan remaja. Penelitian ini menguji secara empiris bagaimana pengaruh lingkungan pergaulan terhadap akhlak remaja muslim, khususnya di lingkungan madrasah. Penelitian saya didukung oleh 3 teori. Yang pertama ada teori psikososial oleh Erik Erikson. Teori ini dipilih karena menjelaskan mengapa variabel Y memiliki pengaruh yang tinggi, di mana remaja kelas 12 berada pada tahap pencarian jati diri, menjadikannya sangat rentan dan bergantung pada interaksi sosial. Yang kedua ada teori akhlak Islam, berfungsi sebagai standar normatif untuk variabel Y dengan memastikan kriteria pengukuran perilaku sesuai dengan tuntunan syariat. Dan yang terakhir ada teori pendidikan Islam, memberikan landasan kontekstual dan menegaskan bahwa pendidikan agama adalah benteng moral di madrasah, namun juga membantu menganalisis temuan, yakni mengapa pengaruh pergaulan tetap dominan meski di lingkungan religius. Kerangka hipotesis, di mana variabel X atau lingkungan pergaulan terhadap akhlak remaja muslim. Hipotesis alternatif ialah menunjukkan adanya pengaruh atau hipotesis O ialah tidak ada pengaruh. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel lingkungan pergaulan terhadap akhlak remaja muslim. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas 12 Kota Cimahi dengan 76 responden dari total populasi 319 siswa, menggunakan rumus Levin dan teknik proporsional random sampling. Instrumen yang digunakan ialah data dikumpulkan menggunakan angka tertutup skala Likert 1-5. Dengan teknik analisis data, yang pertama kami menguji statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga uji korelasi, dan yang terakhir uji regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian, yang pertama ada uji deskriptif statistik, yang dimana berdasarkan hasil skala Likert 1-5 yang dikonversi ke dalam skor 15-75, nilai skor rata-rata lingkungan pergaulan ialah 65,4 dan akhlak remaja muslim 66,7, termasuk dalam kategori tinggi. Selanjutnya ialah ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, yang dimana menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05, yang dimana data residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi, sehingga data layak untuk dianalisis regresi. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas,
menggunakan Gleiger menunjukkan signifikansi 0,216 lebih besar dari 0,05, yang dimana model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, yang dimana variasi ini redual, homogen, dan model regresi dinyatakan layak digunakan. Yang ada uji hipotesis dengan menggunakan regresi linear sederhana, yang dimana nilai R² ialah 0,706 atau 70,6%, dengan lingkungan pergaulan berkontribusi sebesar 70,6% terhadap perubahan akhlak remaja muslim, sedangkan sisanya ialah 29,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, yang dimana pengaruh lingkungan pergaulan tergolong kuat dan positif. Selanjutnya ada correlation dari uji regresi linear sederhana. Diperoleh nilai percent correlation ialah 0,840 dengan signifikansi 0,00 ialah lebih kecil dari 0,05, yang dimana terdapat hubungan positif sangat kuat dan signifikan antara lingkungan pergaulan dengan akhlak remaja muslim. Dan juga lingkungan pergaulan yang baik meningkatkan akhlak remaja, sedangkan lingkungan yang buruk akan berdampak negatif. Jadi dapat disimpulkan dari pengujian hipotesis ini ialah dengan T hitung ialah 13,331 lebih besar dari T tabel ialah 1,992. Ini yang dimana signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05, ya. Maka hipotesis alternatif diterima, yang artinya lingkungan pergaulan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akhlak remaja muslim. Pembahasan. Penelitian ini menemukan bahwa lingkungan pergaulan berpengaruh signifikan terhadap akhlak siswa, dengan hasil R ialah 0,840 dengan R² ialah 70,6% yang signifikan 0,000. Jadi semakin positif pergaulan, maka semakin baik pula akhlak siswa. Terbukti dari koefisien regresi positif yang sebesar 0,838. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Lestari dan Fitri bahwa teman sebaya di lingkungan sekolah berperan penting dalam membentuk akhlak remaja, yang dimana teori Erikson dan Bandura yang menegaskan pengaruh kuat interaksi sosial terhadap perkembangan moral. Selanjutnya, keunikan dari penelitian ini ialah penelitian ini menguji pengaruh lingkungan pergaulan dalam konteks madrasah dengan kultur religius yang jarang dikaji secara empiris. Selanjutnya, kontribusi dengan kajian teori menguatkan konsep pembentukan akhlak berbasis intelektual sosial dan juga memberikan bukti empiris bahwa pembinaan akhlak tidak cukup melalui pembelajaran akhlak formal saja, tetapi diperlukan dukungan kuat dari dinamika pergaulan siswa. Jadi simpulan penelitian saya yang pertama, penelitian ini menemukan bahwa lingkungan pergaulan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akhlak remaja. Terus kondisi variabelnya di mana lingkungan pergaulan memiliki kategori tinggi ialah dengan rata-rata 65,4, sedangkan akhlak remaja berada dalam kategori baik dengan rata-rata 64,9. Dan teori hasil penelitian saya juga didukung oleh teori Erikson ialah psikososial dan akhlak Islam, yang dimana teman sebaya lingkungan sosial ialah menjadi faktor kunci internalisasi moral. Terus keunikan dan kontribusi dari penelitian saya ialah memberikan bukti empiris kuat tentang hubungan pergaulan akhlak di madrasah, dan juga memperkaya kajian PAI dan psikologi perkembangan remaja. Selanjutnya, implikasinya ialah penting memperkuat budaya religius, mengawasi pergaulan, dan meningkatkan peran orang tua untuk membentuk lingkungan sosial yang positif. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Semoga penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa lingkungan pergaulan memiliki pengaruh terhadap akhlak remaja muslim, dan hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi madrasah, guru, dan orang tua dalam memperkuat pendidikan karakter dan akhlak di lingkungan madrasah ataupun sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.